ke PBB akan lebih ringan kita punya tugas. Nah, jadi saya kasih tahu kawan Yasin Afandi, Hafid Laksamana, supaya kontak dengan partai di Sarawak dan Sabah untuk mengumpulkan uang kira-kira $50.000 untuk biaya kita ke PBB. Itu sepengetahuan si Baginda nggak? Enggak. Enggak. Baginda nggak tahu? Enggak. Enggak dikasih tahu apa? Bagaimana? Oh enggak, KPB itu Baginda mungkin tahu. Enggak, kan biasanya Ya saya sudah ke Filipina. Jadi ini rencana tadi ini dengan pendaton apa ini kan saya sudah di Filipina. Iya, enggak cerita apa-apa sama Baginda. Nah, sebab saya pikir ya Baginda sebagai raja itu kantornya bersih saja. Gitu. Ya kasih tahu Hafid Laksamana, Pangeran Matusin lagi almarhum, Yasin Afandi, supaya mengumpulkan uang untuk pergi ke PBB $50.000. Nah, karena saya ada istri di Johor Baru, dan istri saya juga ikut ke Filipina, kita balik dulu ke Johor Baru. Dari Johor Baru saya nanti dengan sendiri aja, nggak dengan istri, balik ke Filipina, dari Filipina langsung berangkat ke Amerika. Nah, waktu saya sampai di Johor Baru, 2 hari kemudian datang adik saya. Adik saya itu diutus oleh satu konsul untuk mengadakan pemberontakan. Wah, saya kaget dan saya marah. Adik bapak siapa namanya? Adik saya, Usman. Usman apa? Usman aja. Syekh Usman. Syekh Usman bin Syekh Mahmud. Oh, adik kandung? Adik kandung. Akhirnya dia meninggalkan dalam pertempuran. Dan dia ngasih tahu saya bahwasanya di Brunei akan mengadakan pemberontakan, tidak akan dapat ditahan-tahan. Saya waktu itu menangis. Saya bilang dengan adik saya Usman, bagaimana cara supaya pemberontakan ini jangan sampai ada. Ini akan membawa kepada kehancuran. Akan hancur semua, saya katakan. Ini bukan kerja yang benar. Ini kerja siapa? Dia bilang keputusan sidang. Sidang mana? Dia orang punya sidang di Brunei. Sidang Partai Rakyat Brunei? Bukan Partai Rakyat saja, Pak. Jadi sidang wakil dari Barisan Pemuda Sarawak. Oh. Dari Pasuk Momongon, Sabah. Jadi ini tidak lagi, katanya tidak lagi dapat sebab kira-kira berapa ribu orang sudah masuk ke hutan-hutan. Tinggal menunggu saat saja. Wah, sampai saya nangis itu, saya jarang, tidak pernah nangis saja. Bukan mata saya menipis. Dia bilang begini kalau udah pimpin terus. Bentuklah pemerintah. Dan semua akan mendukung. Tapi kalau udah tidak mau pimpin, tidak ada lain jalan, dengan darah kami akan catat Bung Azhari seorang pengkhianat. Nah, disitulah saya tidak bisa bicara apa-apa. Cuma saya katakan, kamu jangan mengharapkan bantuan atau sokongan dari manapun. Ini adalah satu pekerjaan yang bunuh diri namanya. Pekerjaan yang paling bodoh. Saya marah betul-betul. Ya, kami tidak berdaya lagi. Di sana sudah kautan semua. Pemberontakan terhadap Sri Baginda? Tidak, ini bukan menghadap Sri Baginda, terhadap kolonial. Inggris. British. Dengan Baginda, siapa yang mau berontak terhadap Baginda? Kita bukan orang gila. Pemberontakan itu untuk kemerdekaan Brunei, untuk
kedaulatan tahta kerajaan Brunei. Yang saya berjuang itu kan untuk tahta. Jadi tadi ceritanya rencana tuh untuk perundingan, belum sempat perundingan sudah ada utusan mengatakan pemberontak gitu. Iya, itu saya kan mau berangkat ke PBB. Kan saya balik dulu ke Johor mengantar istri saya. Jadi Johor saya mau ke Filipina, langsung ke Amerika. Dengan rombongan langsung ke Amerika. Rencana waktu itu. Nah, terjadilah hal begitu. Sempat juga saya mengirim surat, yaitu surat dari Kiram Corporation yang ditujukan kepada Sri Paduka Baginda. Di dalam surat Kiram Corporation mengatakan bahwasanya saya sudah mengadakan perundingan dengan pemerintah Filipina. Aduh sayang, surat itu ada fotokopinya di Kuala Lumpur. Sebetulnya di sini juga ada, tapi karena saya nggak punya pembantu, ya bicara kacir gitu. Ada di mana? Di rumah ini ada, tapi nggak tahu sekarang kemana di sana. Jadi itu surat Kiram Corporation kepada Sri Paduka Baginda. Yang isinya kira-kira Menyatakan begini, Your Majesty, Mr. Azahari from the Chairman of the People's Party of Brunei visited us, dan kami berunding. Maka dari kami akan mencabut hak Kementerian Luar Negeri Filipina daripada mengklaim Sabah apabila Brunei, Sarawak dan Sabah menjadi satu dan merdeka di bawah kerajaan Sri Paduka Baginda. Itu surat ada, nanti saya akan dapatkan perlahan-lahan. Saya kirim supaya Bung Hafid Laksmana mengantar surat itu ke istana. Bukan saya langsung, saya titipkan kawan yang balik dari Filipina, waktu dari Filipina kembali ke Brunei. Nah rupanya menurut cerita yang saya dengar, waktu Hafid Laksmana ini mau berangkat ke istana, dia sendiri juga tidak tahu akan ada pemberontakan. Dia juga tidak tahu. Jadi waktu dia mau pergi ke istana, terjadi pemberontakan. Nah disangka dia ini mau menculik Baginda. Padahal menurut pengetahuan saya bukan mau menculik Baginda. Sehingga dia ditangkap dan dijaga oleh Gurkha katanya. Sehingga dia ketakutan, betul-betul dia kena trauma. Itu sebetulnya saya sudah bisa netralisir soal klaim Filipina atas Sabah. Kemudian yang surat yang dibawa oleh Datuk bersama Hafiz nggak jadi diserahkan. Saya tidak tahu sampai sekarang. Nah, kemudian yang katanya Pak Azhari bahwa masih ada surat tersebut, itu apanya? Fotokopi apa? Fotokopi. Fotokopinya. Ada fotokopinya. Di sini juga ada, Mas, tapi ya karena saya ini nggak punya sekretaris, mana bisa menggaji. Dulu kan belum ada fotokopi kan, jadi itu di apa kan? Enggak, waktu itu sudah difotokopi. Yang orisinilnya sudah dikirim pada Baginda. Fotokopinya itu saya bawa. Jadi kita punya cita-cita, perjuangan kita itu untuk kedaulatan tahta kerajaan Brunei. Bukan mau berontak terhadap Baginda. Tidak ada niat kita sedikit pun. Nah, di sinilah timbul salah sangka. Lah adalah orang-orang yang mengeksploitir. Karena banyak yang anti saya. Jadi dia, itulah saya pengkhianat lah, saya itu. Jadi maaf Pak Azhari ya. Kalau misalnya dilihat ya, dari segi orang yang tidak senang, artinya itu orang yang kira-kira mengeksploitir keadaan, dengan adanya satu kesatuan negara Brunei, negara Kalimantan Utara,